Halo sahabat sehat RSMY dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, sebuah ruang diskusi santai tapi penuh makna yang menghadirkan informasi kesehatan langsung dari para ahlinya. Sahabat, topik kita kali ini sangat penting, terutama bagi para orang tua, yaitu tentang TBC paru pada anak. TBC atau tuberkulosis paru bukan hanya penyakit orang dewasa, tetapi juga bisa menyerang anak-anak. Sayangnya, gejala pada anak seringkali tidak khas. Misalnya hanya berupa batuk yang lama tak sembuh, berat badan sulit naik, atau demam yang datang dan pergi. Hal ini membuat TBC anak kerap terlambat dikenali. Bagaimana sebenarnya TBC paru pada anak? Bagaimana sebenarnya TBC paru pada anak bisa terjadi? Apa yang membedakannya dengan TBC pada orang dewasa? Dan bagaimana cara mendeteksi sekaligus mencegahnya sejak dini agar tidak berdampak pada tumbuh kembang anak? Nah, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kita sudah bersama dengan narasumber spesial, yaitu Dr. Siti Amanah Septiana, spesialis anak, yang akan menjelaskan langsung untuk kita semua. Sebelum masuk ke diskusi, jangan lupa sahabat sehat untuk subscribe channel YouTube PKRS RSMY, like, komen, dan share konten ini, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update berita-berita atau informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Ya, apa kabar Bun? Kabar baik. Alhamdulillah ya Bun, hari ini kita akan membahas tentang TBC paru pada anak ya Bun. Bun, apa itu TBC paru pada anak dan apakah berbeda dengan TBC paru pada orang dewasa? Oke ya, langsung jawab ya. TBC paru pada anak adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang biasa menyerang paru anak, yang mana penyebabnya ini sama pada orang dewasa, yaitu tadi disebutkan bahwa penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Iya Bun, apa saja gejala atau ciri-ciri awal TBC paru pada anak yang perlu diwaspadai oleh orang tua Bun? Ya, memang kalau gejala itu agak lebih beda dengan orang dewasa, yaitu kita jangan lihat cuman batuk aja ya, kalau orang dewasa batuk-batuk lama 14 hari seperti itu, tetapi ada entry pemula daripada anak itu ada yang harus kita waspadai, seperti anak yang tadinya aktif, anak jadi lesu, Malaysia, rasa tidak nyaman itu, yang kemudian mungkin kita lihat dia demam yang lebih dari demam lama yang lebih dari 14 hari. Kemudian batuk yang lebih atau sama dengan 14 hari walaupun sudah diterapi, dan mungkin yang sering juga adalah anak berat badannya turun atau berat badannya tidak naik dalam 2 bulan pertama walaupun sudah diberikan gizi yang baik. Pada usia berapa anak yang paling rentan terkena TBC paru anak dan mengapa hal itu bisa terjadi Bun? Jadi yang paling rentan itu bisa kita lihat pada anak-anak di bawah 5 tahun dan pada anak-anak yang remaja atau yang lebih dari umur 10 tahun. Kenapa dia rentan? Karena anak-anak di bawah 5 tahun itu kan imunnya belum baik benar ya. Jadi belum matang imun dalam tubuhnya. Kemudian kenapa juga pada anak-anak lebih dari 10 tahun atau remaja, karena anak di atas 10 tahun ini atau remaja kan anak ini sudah pintar berinteraksi. Jadi sudah banyak kumpul-kumpul teman-teman dan lain-lain. Bagaimana biasanya perjalanan gejala TBC paru anak dari awal muncul hingga didiagnosis gitu Bun? Jadi kan kalau muncul tadi kita tahu dengan gejala awal daripada anak tadi kan seperti misalnya ada demam yang tidak sembuh-sembuh, misalnya ya sudah tidak jelas penyebabnya yang tadi kita sebut lebih awal. Kemudian ada batuk yang lebih dari atau sama dengan 14 hari, juga sudah diberikan obat batuk, biasanya awalnya juga tidak ada sembuhnya, kemudian berat badan turun, dan anak yang Malaysia itu anak yang lesu-lesu seperti itu ya, yang merasa tidak nyaman pada dirinya,
itu gejala awal yang bisa kita lihat. Nah, kalau ada seperti itu, berarti kan anak sudah harus kita cari tahu kenapa anak seperti ini, seperti itu. Jangan-jangan ini suatu gejala awal dari TB tadi. Nah, kemudian sampai ke diagnosis, biasa kita selain mengumpulkan keluhan ya seperti tadi, kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang yang biasa kita lakukan seperti pemeriksaan dahak misalnya ya, mantuk tes atau tuberkulin tes namanya, foto ronsen dada pada anak-anak, ada sekarang namanya IGRA, itu pemeriksaan penunjang yang kita untuk mengumpulkan sehingga kita dapat melakukan suatu diagnosis. Nah, itulah dari awal sampai dapat diagnosisnya, seperti itu barangkali. Berarti lumayan panjang ya, Bun? Panjang. Atau satu lagi yang kita tambahkan, bila di dalam satu rumah ada indeks itu artinya satu orang yang kena penyakit TB. Nah, ini juga harus kita waspadai siapa kontak yang ada di rumah itu. Jadi orang ini tinggal dengan siapa? Kalau orang dewasa tinggal ada istrinya, ada apakah itu suaminya, kemudian ada anak-anak berapa anak, ada cucu, barangkali itu semua harus diperiksakan. Cari tahu seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau ada anak yang kena TB, tidak semena-mena kan anak ini kena TB, tidak kena TBC, tapi pasti ada si penular nih siapa nih. Nah, yang keluarga inti dulu, ya biasanya kan dia yang merawat si anak atau bayi ini, gitu. Kemudian baru lingkungan yang agak gede, nenek kakek, paman, apa yang ada di sekitar dan kalau dia sudah sekolah, teman dan lain-lain, guru pun bisa seperti itu. Itu faktor-faktor yang bisa menularkan dia. Berarti harus di screening semuanya ya, Bun? Semua screening seperti itu. Adakah jenis-jenis TBC paru pada anak, Bun? Dan mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara TBC laten dan TBC aktif, Bun? Ya, itulah jenis daripada TB tadi ya. TBC anak itu ada TBC laten dan TBC yang aktif ya. Tadi tanya tentang TB yang laten dan TB yang aktif. TB laten itu biasanya kita lihat anak ini sudah terpapar ya, sudah terpapar dengan orang yang kena TB aktif gitu. Tapi anak ini tidak menimbulkan gejala, ya gejala seperti tadi yang kita sebut, anak lesu, anak demam, anak batuk, ya tidak turun berat badan. Anak ini baik-baik saja, tapi kita tetap harus cari tahu, kita bawa dia ke dokter ataupun ke pengobatan terdekat dia untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kira-kira pemeriksaan-pemeriksaan ini menunjang nggak dia sampai ke dia TBC seperti itu. Nah, kalau dia tidak ada gejala, dia diperiksa, dia cuman ada menunjukkan bahwa dia ada pemeriksaan tuberkulin yang positif misalnya, itu belum tentu anak ini kena TB karena dia tidak punya gejala. Kalau dia sudah punya gejala dia tadi yang ada, kemudian juga ada beberapa penunjang yang mendukung TBC-nya, itu sudah bisa kita bilang itu TBC aktif. Tuh. Jadi kalau TBC laten biasanya kita berikan obat terapi pencegahan, namanya TPT, terapi pencegahan TBC anak. Kemudian ada kalau dia memang TBC aktif karena kita tadi pemeriksaan dahaknya positif, misalnya ada TBC-nya, kemudian foto pemeriksaan lain menunjang untuk dia didiagnosis TBC, itulah TBC aktif, itu biasanya kita kasih obat panduan ya, paduan bukan panduan, paduan obat, beberapa obat yang kita namakan multi drug pada anak tersebut. Bagaimana cara penularan TBC paru anak ini, Dok? TBC paru anak ya sama sih sebenarnya sama orang dewasa karena kita udara ya, dari udara. Airborne. Airborne. Jadi mungkin dari bersinnya percikan ludah, hawa kita seperti itu ya. Jadi bisa menular dari satu ke satu.
Berarti mungkin ke depannya dok, Bun, pendaftaran pasien TBC, TB paru aktif, itu harus dipisah ya Bun ya? Sebaiknya memang seperti Iya, itu. kan Jadi nggak kita sekarang bersamaan. ini masih sama-sama gitu Bun. Ya. Pasien TB paru anak, anak dan TB Iya. paru ibu hamil itu masih bersatu di pendaftaran gitu Bun. Mestinya memang harus seperti itu, punya sendiri, menghadap ke depan, misalnya tidak kena yang menghadap ke dalam gitu. Tuh ya. Gitu. Apa saja penyebab atau faktor risiko anak bisa terkena TBC paru? Apakah faktor lingkungan juga berpengaruh besar, Bun? Ya, faktornya banyak sebenarnya ya. Tadi yang kita katakan bahwa anak usia muda di bawah 0 sampai 5 tahun itu kan lebih ke imunnya ya, imun yang belum matang ya. Kemudian lingkungan yang terlalu padat, misalnya di dalam satu rumah atau lingkungan tempat tinggal. Kemudian juga ada faktor-faktor lain seperti dia memang ada penyakit-penyakit penyerta seperti HIV, malnutrisi itu biasanya, atau kencing manis. Kita jangan lupakan dengan TBC ini biasanya dia bersamaan gitu. Iya, ya, Bun. Sebagai penyertanya. Jadi yang satu misalnya kenapa ya dia ada kencing manis tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Coba lihat juga gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan TBC ini. Ya tadi dikatakan bahwa apakah lingkungan berpengaruh, sangat berpengaruh gitu ya. Kalau untuk makanan Bun, makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari atau justru dianjurkan bagi penderita TBC paru anak Bun? Kalau makanan kan kita memang makanan dulu ya yang bermanfaat dulu atau yang dianjurkan dulu untuk bayi, yaitu makanan yang bergizi cukup dan seimbang ya. Jadi semua faktor komponen yang ada itu harus ada dalam satu piring anak itu harus ada ya. Misalnya ada proteinnya, misalnya 50% proteinnya, 30% sayur mayurnya misalnya ya, 20% karbohidratnya gitu. Jadi semua tercakup di dalam makanannya. Kemudian apa saja yang mungkin dihindari supaya anak nggak sakit itu kan jangan makan yang sebenarnya tidak dianjurkan ya, seperti jajan-jajannya anak ini kan permen, coklat, ciki ya yang mengandung seperti makanan vetsin itu coba dihindari dulu. Karena apa? Bukan karena TB-nya saja, tapi barangkali itu karena jangan sampai anak sakit lah seperti itu. Karena anak ada yang rentan tidak bisa menerima makanan-makanan tersebut. Gitu ya. Juga yang dingin-dingin misalnya ya, bukan penyebab langsung maksudnya, bukan penyebab langsung dari TB-nya, tetapi coba kita hindari makanan-makanan seperti itu gitu. Mengapa TBC paru bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk berat badan dan daya tahan tubuhnya, Bun? Nah, karena kan TBC ini, karena kalau sudah bakteri Mycobacterium tuberculosisnya masuk ke dalam tubuh, ini kan dapat melemahkan kekebalan tubuh si anak. Juga dapat menghambat pertumbuhan yang normal, yang menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian anak juga bisa menjadi malnutrisi seperti itu kalau dia tidak diatasi. Karena nafsu makannya kurang ya, dan kuman-kuman ini juga bisa menyebar ke organ-organ lain. Karena itu kalau tidak teratasi, kuman TB ini kan bisa kemana-mana gitu ya, bisa ke otak, ke usus, ke hati, ke kulit seperti itu ya, hampir menyeluruh di seluruh tubuh. Nah, dengan adanya seperti itu berarti anak kan rentan, anak menjadi anak yang sakit terus misalnya ya. Jadi sangat mempengaruhi tumbuh kembang si anak jadinya seperti itu. Apakah TBC paru berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada anak? Seberapa besar peluang kesembuhannya jika diobati dengan tepat, Bun? Memang sebenarnya sangat besar ya peluang baiknya kalau TBC itu diobati dengan secara tepat dan teratur. Tetapi kalau tidak teratasi dan pengobatannya tidak tuntas seperti itu, maka inilah ya, ditambah dengan gizi yang tidak bagus, inilah yang
menjadi peluang yang tidak baik kalau ini tidak bisa tidak bisa terdeteksi dengan dini seperti itu. Sama juga dengan penyakit-penyakit lain akan lebih fatal dan sehingga menyebabkan kematian juga, karena si TBC ini juga ada penyakit ikutannya, kadang-kadang banyak penyakit lain-lain sehingga bisa menimbulkan kematian juga kalau tidak teratasi dengan baik seperti itu. Kayak pasien-pasien kita ya Bun, ada yang meningitis TB ya Bun. Nah, bisa sampai tadi kan ada yang ke otak, ada yang ke penjalaran ke TBC abdomen misalnya seperti itu. TBC itu kan bisa kemana-mana. Ya. Apa dampak TBC paru terhadap kualitas hidup, aktivitas dan pendidikan anak sehari-hari Bun? Jadi dia memang dapat berdampak negatif pada aktivitas karena dapat menyebabkan keterbatasan fisik karena mudah lelah. Ini anak ini kan mudah lelah ya, ada stres mental, kemudian keharusan untuk sering absen di sekolah misalnya seperti itu, atau sering absen dari aktivitas-aktivitas yang ada atau aktivitas fisik, sehingga juga dia kadang-kadang mempunyai stigma sosial yang memicu dia menarik diri atau mengisolasikan diri dari kehidupan seperti itu. Apakah ada aktivitas fisik atau rutinitas yang harus dibatasi pada anak penderita TBC paru anak, Bun? Ya, kalau aktivitas itu kan yang membatasi TB itu kalau berat ya memang nggak boleh ya, semua penyakit sebenarnya kalau yang berat-berat, kalau aktivitas yang ringan-ringan saja itu masih tetap harus dilakukan ya, seperti pemulihan paru-parunya, gerak-gerakan yang ringan, jalan kaki, yoga misalnya seperti itu ya, atau latihan-latihan pernafasan, senam ringan atau bersepeda ringan, itu malah dianjurkan untuk anak-anak tetap aktif melakukan pekerjaannya atau aktivitas tersebut. Penyakit TBC paru pada anak ini apakah bisa disembuhkan total, Bun? Kalau bisa, bagaimana caranya, Bun? Bisa. Jadi TBC ini kan alhamdulillah kan TBC ya, TBC itu ada obatnya ya. Jadi kalau pengobatannya teratur dan tuntas kayak gitu ya. Kemudian kalau anak-anak ini kan memang harus diawasi ya. Diawasi memang benar-benar diminum nggak sama anak gitu ya. Insya Allah ya, kalau misalnya ini minum obat secara teratur dan tuntas, insya Allah kemungkinan besarnya sembuh itu. Ya, kebetulan ada pasien kita yang kemarin itu sempat lupa, Bun. Jadi kita sudah penkes kalau memberikan obat TBC itu dalam keadaan perut kosong. Di 2 minggu pertama beliau memberikan obatnya setelah makan, Bun. Jadi klinisnya itu tidak perbaikan. Jadi itu bagaimana, Bun? Jadi memang kita satu ya yang harus kita harus kita sadari dalam memberikan penyuluhan penkes lah ya, penyuluhan kesehatannya itu memang harusnya dari awal, kemudian memberikan yang terbaik untuk mereka. Apa yang harus disampaikan karena memang obat ini lebih bagus dia pada saat perut kosong ya, optimalnya obat bekerja pada jadi memang diomongin bahwa obat ini lebih bagus pada perut kosong, lain dengan obat yang lain. Misalnya biasanya kita memberikan pesan kepada orang tua atau yang berpenyakit, biasanya makan dulu gitu. Kalau obat ini yang harus diomongin bahwa obat ini bagusnya pada perut kosong gitu ya, supaya nanti hasilnya juga akan baik karena sesuai dengan apa yang ada pada efek daripada obat tersebut. Nah, kalau habis makan, tadi kan ternyata pasien ini habis makan kayak gitu. Nah, kita lihat lagi, kita bisa nggak bilang, oh itu batal Bu? Enggak juga sih sebenarnya. Habis makan tapi berapa jam gitu. Kalau mulai kosong lagi kan 2 jam tuh biasanya kan lambung mulai kosong lagi. Itu juga nggak apa-apa kan, sudah makan tapi perutnya sudah mulai kosong lagi.
Itu kan jadi paling tidak minimalnya 2 jam setelah makan. Itu nggak apa-apa. Cuman kemarin barangkali yang kasus ini anaknya tidak banyak perubahan maksudnya ya. Ya, Bun. Nah, Keluhan perubahan masih ada. demam masih ada. Ya, mungkin memang ada faktor maksudnya pemberian obat ini tidak begitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh efek obat itu sendiri. Selain vaksin BCG, adakah cara pencegahan yang lain agar tidak terkena penyakit TBC paru anak, Bun? Ya, jadi memang vaksinasi BCG tadi awal-awalnya, kemudian kita juga harus menjaga kebersihan ya, harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu saran ya untuk kita pada keluarga pasien. Menjaga kebersihan lingkungan, kemudian sirkulasi udara itu juga harus diperhatikan di rumah, dan cahaya matahari paling tidak masuk ke rumah seperti itu. Kemudian membiasakan cuci tangan ya. Itu juga semua harus disampaikan, cuci tangan, terus etika batuk seperti itu ya. Jadi selain imunisasi BCG tadi, kehidupan perilaku hidup sehat bersih itu harus tetap disampaikan kepada keluarga. Dan gizi tadi, gizi yang cukup dan seimbang juga harus diberikan. Kemudian obat tadi harus diminum teratur dan selesai seperti itu. Dan rajin kontrol. Kita kan walaupun obat bisa diambil di mana, nggak diambil di kita, bisa di mana saja, tetap kita pengen tahu sebenarnya. Kontrol ke kita itu harus seperti itu, gitu ya. Kontrol itu yang disampaikan kepada keluarga. Bagaimana proses pengobatan dan penanganan TBC paru anak? Apakah berbeda dengan pengobatan pada orang dewasa, Bun? Proses pengobatan TB. Ya, proses pengobatan. Kalau proses pengobatan ya pengobatan tadi tetap kita lihat proses pengobatan itu kan yang paling masuk jangka waktu ya. Jangka waktu itu kan pengobatannya 6 bulan ya. Obatnya obat paduan, tidak satu obatnya ya. Obatnya ada beberapa obat yang dijadikan satu sehingga kalau anak-anak itu ada paduan obat namanya obat antituberkulosis, paduan obat anak itu sudah bentuk dalam satu tablet gitu. Satu tablet tapi isinya 3 macam obat. Nah, itu diminum selama 6 bulan. Ya, 6 bulan, 2 bulan pertama namanya obat jangka awal ya, kemudian jangka lanjutannya itu 4 bulan. Obat pertama 2 bulan pertama itu beda dengan 4 bulan kemudiannya karena satu obat sudah nggak ada lagi di 4 bulan berikutnya. Kalau misalnya 3 obat, kemudian 4 bulannya jadi tinggal 2 obat saja Nah, itu selama 6 bulan. Itu untuk yang gejalanya ringan. Tapi kalau sudah bergejala berat itu maksudnya memang penyakitnya sudah lama baru terdeteksi, kemudian luasnya dari foto ronsen barangkali lesinya itu lebih berat seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan sputumnya kalau bisa ya, dahaknya itu bisa diperiksakan sekarang dengan TCM ya. Itu tes cepat molekuler atau gen expert itu didapatkan bahwa MTB-nya, Mycobacterium bakterinya di situ ditemukan, berarti kan dahaknya positif, dapat kumannya. Nah, itu dan obat dan yang lain-lainnya sudah sampai ke tulang, ke otak dan lain-lain itu berat. Biasanya bukan 6 bulan lagi tuh. Bisa 9 bulan, bisa 12 bulan pengobatannya. Bagaimana layanan penanganan TBC paru anak di RSMY, Bun, dan apa saja fasilitas dan dukungan yang tersedia? Oh, kita ya kalau ke RSMY itu kan kita juga punya poliklinik paru ya, dokter, walaupun maksudnya dokter konsultan parunya ini, tapi kita sudah mulai menerapkan divisi-divisinya ya. Ada dokter di klinik parunya, paru anak seperti itu. Jadi kita tersedia layanan TBC anak pada rumah sakit kita. Kita punya polikliniknya dan obat-obatnya kita juga tersedia seperti itu. Bunda, sebagai dokter
spesialis anak ya Bun, apa saran Bunda untuk orang tua agar anak-anak bisa terhindar dari TBC paru anak sejak dini Bun? Sejak dini ya. Iya. Jadi memang keluarga nih yang penting lagi di keluarga lagi menjaga anaknya, karena anak ini kan masih orang tua yang lebih mengontrol si anak. Jadi selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat tadi, kemudian lingkungan keluarga yang baik juga termasuk asupan gizinya, termasuk istirahatnya gitu ya, anak ini cukup istirahat, kemudian ventilasi rumah itu barangkali, kemudian imunisasinya tadi. Nah, jadi ada sebenarnya bisa melindungi anak. Jadi ada imunisasinya, walaupun nanti sudah imunisasi masih terkena juga obatnya, obat yang teratur dan tuntas tadi harus diselesaikan. Kemudian bila ada sakit, cepet-cepet lah. Misalnya ada sakit, bukan sakit TBC-nya, tapi ada rasa ini sudah menimbulkan gejala yang nggak enak pada anaknya tuh, cepatlah untuk berobat dan mencari tahu ini apa penyebabnya, seperti itu. Jadi kemudian kalau tadi ada pengobatan terapi pencegahan TBC atau TPT pada anak, kemudian ada pengobatan benar, nah itu juga harus diikuti seperti itu. Walaupun obat pencegahan kita harus selesaikan kalau anaknya dapat obat TPT, ya. Kalau yang pengobatan TBC aktifnya kan sudah tahu ya, bahwa memang dia mendapat pengobatan yang dengan paduan obat tadi, seperti itu. Bun, bagaimana cara kita mewujudkan Indonesia bebas TB 2030? Mungkin aksi nyatanya Bun. Apa yang harus kita lakukan? Semua lini yang harus kita lakukan untuk mewujudkan program tersebut Bun? Ya. Kita harus bekerja sama semua ya, seluruh pihak untuk mewujudkan Indonesia yang bebas TBC yang dikatakan tadi di tahun 2030 demi kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Kita tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga karena kita semua memiliki peran penting dalam akhiri TBC tersebut. Mungkin itu ya untuk semua pesannya dari kita untuk masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih untuk Bunda yang sudah memberikan pencerdasan kepada kita, kepada masyarakat Bengkulu. Mudah-mudahan nanti TBC paru pada anak itu bisa dicegah, dan kalaupun sudah menderita TBC paru pada anak, jangan takut, bisa datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu, nanti itu bisa diobati dan insya Allah bisa sembuh. Sudah banyak penderita-penderita yang sembuh dari TBC paru anak. Terima kasih sudah menyaksikan program Ngobras. Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.